hari Jumat, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2023 Masehi, berketepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Insyaallah rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, bisa meluangkan waktu, akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian Jumat yang sudah kita lewatkan. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua, sudilah nanti kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita yang hadir ini sebagai umat Nabi Muhammad dan memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu anak yang salih dan salihah adalah investasi dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang doktor di Kota Bandung menulis buku dalam rangka investasi dunia dan biaya pendidikan. Salah satu dalam buku tersebut ia tulis, kalau kita sudah ada diberikan Allah keluangan rezeki, sesegera mungkin membeli perumahan KPR. Nanti ketika anak mau kuliah, maka rumah tersebut bisa memberikan manfaat untuk kita. Andai dijual, biayanya akan cukup untuk menyekolahkan anak kita untuk ke jenjang berikutnya. Apa yang ia sampaikan ini mendapat sambutan hangat dan banyak pada saat itu, sampai buku itu the best seller, buku terlaris, dan banyak orang menjadikan acuan bagaimana kebutuhan di masa depan akan bisa teratasi dan biaya pendidikan untuk anak tidak terkendala. Dia pun memperoleh beberapa penghargaan sukses secara dunia. Nah, anaknya yang pertama sekolah, lulus di universitas ternama di Amerika Serikat, dapat pekerjaan yang layak. Anak yang kedua baru saja menyelesaikan studinya S1-nya dan sedang mencari pekerjaan. Anak yang ketiga baru masuk kuliah. Senang sekali perasaannya, tapi Allah tidak biarkan ia lalai. Allah mengingatkan kepada dia bahwa ada yang lebih penting yang harus ditanamkan sebelum memulai perencanaan bagaimana perekonomian ke depan, bagaimana memenuhi kebutuhan sekolah anak. Allah uji. Yang pertama, sakit keras istrinya.
Ditelepon anak pertama tak bisa datang. Telepon kedua begitu juga. Telepon ketiga. Detak-detik sudah sakarat ini sudah memang betul-betul sangat diharapkan kehadiran anak. Sang ayah menelpon anak yang pertama. Wahai anakku, datanglah. Ibumu sudah sakarat. Andai kamu tak datang, mungkin kamu tidak akan berjumpa lagi. Apa jawaban anak pertama tadi? Ayah, aku sekarang mau menghadiri rapat. Rapat ini penting. Kenapa? Karena pertemuan antara perusahaan. Andai ini aku lewatkan, maka kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Ditelepon anak yang kedua. Bagaimana bisa pulang? Kondisi ibumu sudah membutuhkan kamu. Kadang disebut-sebut namamu. Pulanglah nak, pulanglah nak. Apa jawab si anak? Saya baru masuk pekerjaan ayah. Diterima. Karena saya baru masuk pekerjaan, saya tidak boleh absen. Saya tidak dapat izin. Perusahaan ini sangat ketat. Harapan dia tinggal satu lagi. Anaknya. Dek, bisa pulang nak? Emak membutuhkanmu. Apa kata anak? Mohon maaf ayah, kali ini aku tidak bisa. Selesai saya menyelesaikan studi saya, dapat beasiswa untuk melanjutkannya. Andai ini tidak saya ambil, hilanglah kesempatan ini. Apa yang terjadi? Sang ayah menyaksikan sendiri bahwa istrinya meninggal, tidak ada satupun orang anak yang mendampinginya. Habis itu baru dia sadar. Seluruh penerbit dan seluruh percetakan ia panggil, ia kumpulkan. Mulai detik ini saya tidak mau lagi menerbitkan buku ini. Mulai detik ini saya cabut. Kenapa? Dia takut hal ini terjadi kepada orang-orang yang lain. Secara materi ia peroleh, tapi secara akhirat ia tidak peroleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah panutan kita semua. Beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa untuk itu. Apa yang bisa kita ambil? Salahkah kita mempunyai rencana untuk menyekolahkan anak kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Tidak salah. Justru memang harus kita rencanakan. Tapi sebelum itu, yang pertama yang harus kita tanamkan yaitu kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada acara-acara membaca Al-Qur'an, ada acara-acara MTQ, baik itu tingkat kampung, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hadirkan anak-anak kita itu. Mulanya dia akan kesal, tapi setelah dilihatnya anak-anak seusia dia bisa membaca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, ini akan memberi motivasinya. Ajarkan mereka hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada majlis-majlis taklim, ada majlis-majlis giri, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, tenteng tangan anak kita itu ke majlis tersebut. Apa gunanya? Mereka akan mendengarkan. Pertama mereka akan cuek, pertama mereka akan kesal karena waktu mereka merasa dihampar, dirampas, waktu bermain mereka seolah-olah hilang. Biar saja. Duduk di pengajian, sebelum pulang jumpai ustaz, jumpai para alim ulama, minta doa supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh. Kemana lagi mereka kita bawa? Ada orang sakit, hadir. Ada panti jompo, hadir. Kenapa? Ketika mereka dibawa ke panti jompo, di situ mereka akan melihat
Ada orang tua yang sudah tua renta, stroke, tak bisa berjalan. Ada orang yang matanya buta, ada orang yang sakit komplikasi. Maka ia akan lihat, ya Allah ya Tuhanku, andai ayah emakku seperti itu, tidak akan saya titipkan di panti ini. Saya yang mengurusnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, apapun pekerjaan anak kita, setinggi apapun yang titel yang ia peroleh, S1, S2, S3, doktor dan profesor, itu patut kita syukuri. Tapi ingat, pertanyaan Munkar dan Nakir, yang pertama kali dia tidak akan tanyakan profesimu. Yang ia tanyakan, Mar Rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Tanamkan itu mulai sejak dini. Andai ia berhasil memperoleh sarjananya, tapi ia tetap rukuk, tetap sujud, menempelkan keningnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun ia sibuk, tapi ketika datang panggilan azan, ia cepat. Ketika datang panggilan orang tua, tidak ada kata mengelak. Kenapa? Ternyata menurut penelitian, 80% kesuksesan kita ini itu dari doa-doa ayah emak kita. Mereka yang menetes keringatnya, mereka yang menetes air matanya untuk kesuksesan kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.